Halo, Shalom. Selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Oh iya, tak terasa sekarang sudah bulan Juni. Tanggal berapa? Tanggal 6 Juni. Adik-adik, kita mau siap memuji Tuhan nih semua di rumah. Kalau sudah siap memuji Tuhan, adik-adik, jangan lupa kita juga siapkan juga Alkitabnya, pulpen dan bukunya. Oke, kita mau nyanyi bersama-sama. Adik-adik bangkit berdiri dari Kidung Ceria 184. Judulnya Bermacam-macam Anak. Bermacam-macam anak di seluruh dunia. Ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning, rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Ada yang makan nasi atau makan ubi, ada yang suka sagu atau suka roti. Berbagai macam sayur lauknya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa bersama-sama. Kita mau masuk dalam doa pembukaan. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami masih diberikan kesehatan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita ya. Khusus hari ini yang bercerita adalah di anak TK diceritakan oleh Kak Peggy, di anak kecil yang bercerita Kak Mona, dan di anak tanggung yang bercerita Kak Ruben. Namun sebelum kita mendengarkan cerita, kita mau bernyanyi dulu bersama-sama dari Kidung Ceria 223. Tuhan, Kau memanggil aku siap mendengar. Aku hamba-Mu selalu, aku siap mendengar. Firman-Mu pembimbingku, aku siap mendengar. Tuhan, Kau memanggil aku siap mendengar. Aku hamba-Mu selalu, aku siap mendengar. Firman-Mu pembimbingku, aku siap mendengar. Nah, adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami yang akan mendengarkan firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak yang akan bercerita. Kiranya Engkau memberkati Kak Mona, Kak Peggy, Kak Ruben yang akan bercerita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Amin. Nah adik-adik, selamat mendengarkan cerita ya. Halo adik-adik yang terkasih, Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan ya, hari ini kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat dan dengan penuh sukacita, karena tadi adik-adik sudah memuji Tuhan bersama dengan Kak Ruli dan juga sudah berdoa untuk mendengarkan cerita hari ini.
Berarti adik-adik udah siap dong mendengarkan cerita hari ini. Nah, adik-adik, hari ini Kamona mau mengajak adik-adik belajar bersama dari firman Tuhan tentang apa ya? Kan minggu kemarin tanggal 30 Mei itu ceritanya tentang aku teman kerja Allah. Jadi hari ini tanggal 6 Juni itu tentang menjadi murid Yesus. Iya, kamu mau nanya dulu nih, adik-adik tahu tidak ini benda apa namanya? Ini namanya apa? Ya benar, ini jala. Kakak, kok pakainya gambar jala sih? Kan kita mau belajar tentang menjadi murid Yesus. Oh iya. Untuk itu adik-adik biar gak bingung, kita buka yuk Alkitabnya dari Injil Markus 1 ayat 16 sampai 20. Markus 1 ayat 16 sampai 20 yang akan dibacakan oleh teman kita yang bernama Gerald. Tapi adik-adik yang di rumah juga ikut membaca ya. Oke, silahkan Gerald. Menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahanya lalu mengikuti dia. Terima kasih Gerald sudah bersedia membaca Alkitab hari ini. Adik-adik yang terkasih, bagaimana? Sudah paham atau belum? Kenapa ya hari ini kita belajar tentang benda ini? Ayo, masih ingat ini apa namanya? Kamona tadi sudah kasih tahu di awal. Ini namanya apa? Jala. Iya benar. Dipakai oleh seorang nelayan untuk mengambil ikan, menangkap ikan. Kakak, aku masih bingung. Kenapa kita belajar tentang jala hari ini? Apa kita mau disuruh untuk menjadi penjala ikan? Oh, tentu tidak adik-adik. Melainkan hari ini kita diajak untuk menjadi penjala manusia. Jadi, cerita hari ini mengisahkan tentang 4 orang nelayan atau penjala ikan yang dipilih dan diajak oleh Yesus untuk menjadi penjala manusia. Ayo, siapa saja 4 orang tersebut adik-adik? Pasti tahu kan? Yang pertama siapa? Simon. Yang kedua, Andreas. Yang ketiga, Yakobus. Yang keempat, Yohanes. Ya, pinter. Wah, mereka hebat sekali ya adik-adik. Mereka mau mengikuti Yesus walaupun mereka baru bertemu 1 kali saja. Wah, itu karena mereka sudah mendengar karya-karya Yesus yang besar adik-adik. Dan mereka
hatinya digerakkan oleh Roh Kudus sehingga mereka bersedia dan mau mengikuti Yesus dengan taat menjadi penjala manusia. Oh iya Kak, kenapa sih kok yang dipilih oleh Yesus itu seorang nelayan? Padahal kan masih banyak orang-orang yang pekerjaannya lebih bagus, yang hartanya banyak. Kan bisa aja Yesus memilih seperti seorang raja. Nah, maka dari itu adik-adik, dari pemilihan murid Yesus yang pertama ini, kita bisa melihat bagaimana Yesus tidak membeda-bedakan, tidak peduli mengenai mereka itu orang kaya atau miskin, mereka itu kulitnya putih atau hitam, mereka rambutnya lurus atau keriting, mereka sedang sakit atau sehat, bahkan mereka yang muda ataupun tua bisa dipilih oleh Yesus. Jadi, adik-adik juga harus seperti itu, tidak boleh membeda-bedakan saat berteman. Aku maunya berteman sama dia aja, kan dia teman aku, dia itu orang kaya, jadi aku bisa nonton bioskop terus sekali seminggu sama dia. Tidak boleh adik-adik, tidak boleh. Aku gak mau berteman sama dia, dia bajunya jelek, dia gak bisa ke mall. Tidak boleh adik-adik. Kenapa kita harus berbuat baik kepada sesama kita, kepada orang lain? Karena apa adik-adik? Karena kita pun sama seperti 4 murid Yesus tersebut, Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Kita diminta oleh Yesus untuk menjadi seorang penjala manusia. Kak, aku mau, tapi aku nggak tahu bagaimana caranya, Kak. Aku harus menyediain alat apa ya, Kak? Tenang aja adik-adik. Adik-adik cukup menggunakan kemampuan yang ada di dalam diri adik-adik. Apa yang adik-adik bisa lakukan? Seperti adik-adik bisa berdoa untuk papa mama, kakak atau adik yang sedang sakit atau sedih. Adik-adik bisa rajin mengikuti IMPA online. Adik-adik juga rajin mengerjakan aktivitas atau tugas yang diberikan kakak-kakak layan. Adik-adik juga berteman dengan siapa saja, tidak membeda-bedakan. Adik-adik juga mau membantu teman-teman yang sulit mengerjakan tugas. Dan adik-adik juga bisa menceritakan kembali apa kebaikan yang adik-adik rasakan kepada orang lain. Misalnya, adik-adik hari ini sedang sakit, adik-adik sedang sedih, terus Tuhan membuat adik-adik kembali tersenyum. Itu bisa adik-adik ceritakan kepada teman-teman, sehingga teman-teman menjadi kenal Tuhan lebih lagi, lebih dekat lagi. Nah, adik-adik, jika adik-adik sudah mau melakukan contoh-contoh yang kamu tadi sebutkan, itu artinya adik-adik sudah menjadi penjala manusia. Oke, sekian cerita dari Kamona. Dan Kamona akhiri dengan memberikan ayat hafalan dari Yohanes pasal 12 ayat 26. Nanti adik-adik videokan lalu dikirimkan ke grup Parents Spellcard PA atau ke nomor HP Kamona.
Terima kasih, selamat hari Minggu. Terima kasih Kak Mona, Kak Peggy, Kak Ruben yang bercerita hari ini. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Adalah murid Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi penjala manusia. Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam persembahan syukur. Kalau adik-adik sudah siap persembahannya, nanti tolong titip ke papa atau mama. Bisa juga persembahannya transfer. Sekarang kita akan bernyanyi bersama-sama. Judulnya adalah Penjala Manusia. Oke, sudah siap? Petrus dan Andreas mencari ikan, tak seekor pun ikan didapatkan. Yesus memerintahkan, tebarkan jala ke tempat yang dalam menangkap ikan. Tebarkan jala, tebarkan jala, mendapat ikan banyak sekali. Tebarkan jala, tebarkan jala. Petrus menjadi penjala manusia. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita mau berdoa, persembahan. Sekaligus juga kita mau masuk dalam doa penutup. Namun sebelum kita masuk dalam doa penutup, kita akan bernyanyi bersama-sama dari Kidung Ceria 359. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Adik-adik, sekarang kita mau bersama-sama doa persembahan sekaligus doa penutup. Kita mau bersatu dalam doa ya adik-adik ya. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami telah memberikan persembahan syukur kami. Biarlah persembahan syukur ini dapat berguna bagi pelayanan di gereja kami. Terima kasih juga Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami bukan sebagai pendengar, melainkan sebagai pelaku firman-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Amin. Nah adik-adik, ibadahnya selesai dulu ya. Sampai ketemu di minggu yang akan datang ya adik-adik. Bye-bye, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik selalu. God bless you all.